Cafe presents. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman dan ihsan sehingga kita bisa bertatap muka secara virtual pada malam hari ini. Salawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Syekh Ma'had Al-Jami'ah, yang kami hormati Direktur Ma'had Al-Jami'ah beserta jajarannya, yang kami hormati Asatiz dan Ustazat Ma'had Al-Jami'ah, yang kami hormati Musyrif dan Musyrifah Ma'had Al-Jami'ah beserta tamu undangan, yang kami hormati narasumber kita pada malam hari ini, Kang Awe, dan seluruh mahasantri juga peserta webinar yang berbahagia. Selamat datang di seminar motivasi sukses selagi kuliah. Mari kita buka acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama melafadzkan basmalah dan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita beranjak ke acara inti, yaitu webinar motivasi sukses selagi kuliah, yang akan dibawakan oleh moderator kita, Akhi Rizky Indrawan. Di sini saya akan membacakan kurikulum vitae milik beliau. Nama Rizky Indrawan, tempat tanggal lahir Bogor, Senin 3 Mei 1999. Beliau adalah mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung semester 5 di Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum. Alamat rumah, Kampung Muara Beres, RT 1 RW 1, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Nomor handphone 0857 7274 8400. Beliau telah menempuh pendidikan di SDN Karadenan 1, MTSN Cibinong, MAN 1 Kabupaten Bogor, dan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Prestasi beliau adalah menulis buku motivasi Tinta-Tinta Kehidupan, penulis buku novel Hijrah ke Langit Kota, juara 1 futsal aksioma tingkat Kabupaten Bogor dan juga Kecamatan Cibinong, juara 1 LCT Ponpes Majmaul Anhar, juga juara 3 Lomba Jurumiyah. Dan yang terakhir, pengisi materi motivasi online juga offline. Organisasi yang diikuti diantaranya anggota ICMI Jabar, Director of Youth Millennial Talk Institute, Founder Save Child Institute, pengurus Ma'had Al-Jami'ah. Langsung saja kita sambut moderator kita pada malam hari ini, Akhi Rizky Indrawan.
Baik, terima kasih atas pembacaan sepertinya. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulullah, wa ba'd. Perkenankan, saya Rizky Indrawan selaku moderator pada seminar pada malam hari ini. Sebelumnya teman-teman, saya ingin nyapa dulu teman-teman semuanya. Gimana teman-teman kabarnya, sehat semuanya ya? Semoga teman-teman semua di rumah tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam kesehatan serta bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemateri kita yang luar biasa, Kang Awe. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah baik, Kang Rizky. Baik. Sebelum kita masuk ke acara selanjutnya yaitu seminar motivasi pada malam hari ini, ada beberapa hal yang harus kita ketahui bahwa kesuksesan itu bukan sekedar hal yang berpapasan lewat, tapi kesuksesan adalah hal yang harus diraih dengan susah payah dan juga dengan usaha yang semaksimal mungkin. Jadi kesuksesan itu bukan sekedar hal yang main-main, tapi kesuksesan itu perlu juga proses yang panjang, juga daya juang yang cukup kuat. Maka dari itu teman-teman, di sini kita akan bahas banyak hal, akan kita bahas, akan kita tuntaskan pembahasan kita pada malam hari ini tentang apapun yang berkaitan tentang kesuksesan pada seminar motivasi hari ini. Teman-teman sekalian, sebelum kita beranjak ke selanjutnya, izinkan saya selaku moderator untuk membacakan CV pemateri kita yang luar biasa pada malam hari ini. Profil Kang Abdul Wahid. Ya. Beliau lahir di Tasikmalaya, merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Ya. Berkarir di usia muda, ya, yaitu umurnya 18 tahun dulu sudah mengisi seminar motivasi sebagai motivator dan penulis. Beliau juga menjabat sebagai manajer SDM Yayasan Al-Hilal Bandung dan pada tahun 2019 hingga sekarang sebagai direktur di PT Lentera Duta Persada. Lalu beliau adalah trainer dan motivator, CEO LDP Training, direktur PT Lentera Duta Persada, certified trainer by BNSP RI, dan masih banyak prestasi beliau yang sudah tidak diragukan lagi kapasitas beliau sebagai pengisi materi pada malam hari ini. Baik, langsung saja mungkin teman-teman akan kita bahas sukses selagi di kuliah. Ya, apa sih itu kesuksesan menurut kita bersama dan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh orang sukses gitu ya. Nanti beliau akan bahas dengan tuntas insya Allah. Dan kepada Kang Awe, waktu tepat kami persilahkan. Baik, terima kasih Kang Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya nanti kalau suara saya kiranya hilang di perjalanan, bantu di komentar ya, di chat, di kolom chat khawatirnya. Karena kondisinya sedang berada di kampung, jadi sinyalnya agak kurang stabil begitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sahabatku yang baik, dimanapun berada, ini di rumah, ada yang dikontrakan, ada yang di Mahad mungkin. Alhamdulillah wasilahnya malam hari ini bukan tanpa kebetulan, bukan tanpa alasan Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kita ya, bisa bertatap muka di depan gadget masing-masing, di depan laptop masing-masing. Saya mendoakan mudah-mudahan siapapun yang sedang Allah uji sakit, Allah segera berikan kesembuhan. Siapapun yang sedang Allah berikan kesulitan, persoalan hidup, mudah-mudahan Allah segera berikan mahasiswa terbaik, ini dapat penghargaan dan sebagainya, punya hajat-hajat apapun itu. Tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban yang terbaik. Insya Allah dikabul hajat-hajatnya. Terima kasih sebelumnya Kang Rizky Indrawan. Masya Allah malam hari ini sebuah kebahagiaan buat saya pribadi bisa bersilaturahim dengan teman-teman mahasiswa baru ya. Ini mahasiswa baru dan mahasiswa lama. Ada beberapa juga yang sebagai pengurus begitu ya, musyrif di Mahad Al Jamiah UIN Sunan Gunung Jati Bandung.
Saya Abdul Wahid, biasa disapa Kang Awe. Malam hari ini dapat amanah untuk menyampaikan webinar tentang sukses selagi kuliah dengan tematiknya adalah Empowering Your Potential. Mohon izin untuk share screen, apakah bisa dibantu di share screen dari sana? Atau kalau enggak boleh di-enablekan, mungkin akan saya share screen dari sini. Admin atau host. Suara saya terdengar jelas, teman-teman boleh dikasih komentar dulu di awal. Khawatirnya agak kurang terdengar jelas. Boleh dikasih di kolom chat, silahkan. Alhamdulillah. Jelas, Jelas. Bu. Oke, terima kasih. Baik. Ya, sambil menunggu. Nah, oke. Baik, teman-teman, berbicara tentang kesuksesan, setiap orang tentu ingin meraih kesuksesan dalam hidupnya. Betul? Ya. Saya ingin sukses, teman-teman ingin sukses, tapi kemudian definisi atau tafsir sukses setiap orang itu beda-beda begitu ya. Ada yang mengatakan sukses itu ketika saya meraih kekayaan, harta, pekerjaan yang bonafit dan lain sebagainya. Ada juga yang mungkin secara sukses itu kan ya adalah ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, itu tingkatan level tertinggi ya, Masya Allah. Nah, teman-teman sekalian, tadi saya sudah diperkenalkan aktivitasnya sebagai trainer dan motivator. Alhamdulillah 2019 akhir kemarin membuat sebuah lembaga training. Sebetulnya dari semenjak kuliah pun sudah beraktivitas di bidang pengembangan sumber daya manusia ini ya, sama seperti Kang Rizky Indrawan yang juga sudah mulai berkarir ya di dunia SDM, karena memang tidak banyak yang fokus di situ, yang mau berkembang berkarya di bidang itu begitu ya. Saat ini lebih banyak orang yang perlu kita bantu untuk mendapatkan pengembangan sumber daya manusia. Jadi Indonesia apalagi sekarang di next ke depan adalah yang terus digaung-gaungkan adalah pendidikan karakter. Nah, ini singgungannya salah satunya adalah dari pengembangan sumber daya manusia. Nah, teman-teman sekalian, sebelum saya lanjutkan ke materi, mohon izin semuanya boleh dibuka dulu video yang berkenan. Jika memungkinkan sebentar saja untuk ngecek keberadaan teman-teman, apakah goib ini. Khawatir ya. Tapi saya tetap berprasangka baik ya ke teman-teman. Insya Allah semuanya menyimak dengan penuh antusias. Walaupun ya dengan keterbatasan kita di depan gadget masing-masing, tidak bisa saya pantau, tapi saya berbaik sangka insya Allah teman-teman menyimak dengan penuh antusias dan dengan penuh aktif, proaktif. Insya Allah nanti ke depan akan ada sesi diskusi. Teman-teman sekalian, boleh semuanya silakan sekali lagi dimunculkan videonya sebentar saja. Oke. Dan berikan senyuman terbaik yang teman-teman miliki ya. Kata guru kami, senyuman terbaik itu 2 cm tarik ke kiri, 2 cm tarik ke kanan, tahan selama 7 detik ya, jangan terlalu lama, kalau 7 menit kelamaan. Oke, yes. Nah, senyum ini teman-teman sekalian, tahan selama 7 detik, bisa multi manfaat, ada banyak manfaatnya. Kalau dari segi kesehatan, ternyata senyum itu akan membuat kita awet muda. Karena ternyata ketika kita senyum, itu banyak urat-urat saraf di wajah kita yang tergerakkan. Sementara kalau cemberut itu relatif akan cepat tua. Karena dia urat-urat saraf ketika cemberut itu hanya satu urat saraf yang digerakkan. Oke ya. Kedua, senyum itu kalau dari sisi psikologis teman-teman, ternyata senyum itu bisa memperdayai tubuh kita dari yang tadinya tidak semangat jadi semangat. Dari yang tadinya lesu jadi termotivasi. Karena memang identik senyum itu dengan kebahagiaan. Teman-teman coba bayangkan, kalau disuruh untuk membayangkan sesuatu hal yang menyedihkan, yang menyakitkan, tapi dengan wajah tersenyum, kita kira-kira bisa nggak? Coba, saya kasih waktu. Ya, bisa nggak kira-kira? Saya pikir nggak akan bisa, teman-teman, karena memang senyum itu identik dengan sesuatu yang menyenangkan. Senyum itu identik dengan sesuatu yang membahagiakan, maka perbanyaklah tersenyum. Dan ternyata kalau ditinjau juga dari sisi agama, senyum itu adalah sedekah yang paling mudah, insya Allah ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan senyum kita bisa memberikan sedekah kepada banyak orang. Teman-teman, saya
punya waktu kurang lebih 60 menit, tapi 45 menit nanti untuk sesi materi dan sisanya nanti insya Allah kita akan ada diskusi ya, seperti itu, dipandu oleh Kang Indra, seperti itu. Halo Kang Indra, ada? Cek, cek. Kang Indra, mohon maaf, Kang Rizky. Ya, ada. Oke, Kang, siap. Dipantau ya, Kang, khawatir saya hilang ininya. Oh ya, siap. Soalnya pernah suatu ketika saya udah menyampaikan banyak, ternyata nggak terdengar suara. Nanti bantu dipantau, Kang. Kalau sekiranya tidak suaranya hilang atau seperti apa, nanti bantu diingatkan ya. Baik, teman-teman sekalian, siapa di kelas ini, ya di Zoom kelas ini yang kiranya dalam hidupnya tidak punya masalah? Oke, boleh up your hand. Wah, kalau di kelas kita bisa langsung kelihatan ya. Siapa di sini yang dalam hidupnya tidak punya masalah? Ayo, ada nggak kira-kira? Cung, yang tidak punya masalah dalam hidupnya. Ada? Atau di sini wajah-wajah banyak masalah ini? Ya, Masya Allah. Benar. Ya, teman-teman sekalian, dalam hidup kita ini relatif ya, masalah itu, yang tidak punya masalah itu dalam hidup kita hanya ada 2 orang. Satu, orang yang tidak punya masalah itu adalah orang yang sudah mati. Nah, itu tuh tidak punya masalah. Yang kedua, orang yang tidak punya masalah itu adalah orang gila. Jadi wajar sekali kalau kita dalam hidup itu punya masalah. Karena memang ada satu ustadz mengatakan bahwa hidup itu adalah rangkaian dari satu ujian ke ujian yang lain. Rangkaian dari satu masalah ke masalah yang lain. Teman-teman mungkin sekarang punya masalah. Masalahnya itu adalah kuliah harus online begitu ya. Atau bukan itu. Teman-teman punya masalah, masalahnya itu adalah jomblo. Kira-kira ada yang sudah nikah atau ini ya, baru masuk kuliah tapi udah menikah. Ini keren banget nih. Dulu target saya ingin ketika kuliah itu udah menikah. Tapi kejadiannya 6 bulan setelah wisuda, alhamdulillah menikah. Nah, teman-teman sekalian, jadi kalau teman-teman punya masalah jomblo nih, ketika udah jomblo pas menikah, kira-kira beres gak masalahnya? Enggak, ternyata muncul masalah yang baru, muncul masalah yang berikutnya, ingin punya anak. Ketika udah punya anak, beres masalah? Enggak. Tuh, gimana lagi cara mendidiknya? Ketika udah cara mendidiknya dan sebagainya, jadi akan terus semakin banyak, semakin apa namanya ya dalam kehidupan kita semakin ini, maka masalah itu juga akan terus hadir gitu. Tinggal bagaimana cara kita menyelesaikan masalah begitu. Jadi jangan sampai yang menyelesaikan masalah dengan masalah, tapi selesaikan masalah tanpa masalah begitu ya. Baik, berbicara tentang potensi teman-teman sekalian, apa sih yang membuat kita takut ya begitu ya? Kadang kan begini, kita berangkat dari hal apa saja yang membuat kita minder. Setidaknya teman-teman dalam hidup kita ada 3 hal. Ada 3 hal yang membuat kita minder, membuat kita jadi tidak percaya diri begitu ya. Yang pertama apa? Alasannya yang pertama ketika ngelihat orang lain lebih kaya, lebih punya. Itu biasanya membuat kita minder. Ya, ada gak di sini kira-kira? Aduh, orang lain mah tinggalnya juga di hotel bintang 5, sambil kuliahnya itu ngampusnya itu tinggalnya di apartemen gitu ya. Atau yang kedua, ngelihat orang lain lebih cakep, wah ternyata si ini mah lebih ganteng, si ini mah lebih cantik begitu ya. Sehingga teman-teman jadi minder gitu. Nah, padahal ya cantik itu, ganteng itu adalah relatif dan jelek itu adalah mutlak katanya begitu ya. Dan berikutnya teman-teman, ternyata yang membuat kita minder adalah juga ketika melihat orang lain lebih cerdas, lebih pinter gitu. Nah, itu biasanya hal-hal ini membuat kita minder. Nah, siapa coba yang di sini yang punya masalah dengan 3 hal ini gitu? Yang kira-kira dalam hidupnya masih sering minder, masih sering ya ketika orang lain jadi nggak percaya diri gitu. Nah, kiranya malam hari ini kita penting sekali membahas tentang empowering your potential. Teman-teman sekalian, sering sekali kita sebetulnya mengkaji ilmu ini tentang potensi diri kita. Karena kata Jalaluddin Rumi begitu ya, siapa yang paling mengenal dirinya, maka dialah yang paling mengenal Tuhannya gitu.
Jadi teman-teman sekalian, ketika kita mengenali siapa diri kita, apa kelebihan diri kita, kemudian mau kemana kita, mau berkarya di bidang apa kita, maka insya Allah dengan begitu nanti kita akan bisa mengembangkan potensi-potensi diri kita. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tin ayat keempat begitu kurang lebih bunyinya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, hal ini setidaknya ya kan Allah itu memetakan, nah, kita petakan bahwa potensi diri kita itu setidaknya ada 3, teman-teman. Yang pertama, potensi fisik kita. Potensi fisik kita, raga kita. Betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita tadi di dalam At-Tin ayat keempat itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya, teman-teman. Coba sekarang teman-teman pegang kepala. Nah, kira-kira di dalam kepalanya ada rambut gak nih? Ya, ada rambutnya kan? Bahannya kan dari rambut nih. Ada rambut, kemudian sama alis nih. Alis bahannya dari apa? Terbuatnya sama gak kira-kira dengan rambut ini? Nah, sama gitu ya. Tapi qadarullah, Allah menjadikan, ya menakdirkan pertumbuhan rambut di kepala kita dengan alis ya di atas mata kita ini, itu berbeda. Bisa nggak teman-teman bayangkan kalau sekiranya pertumbuhan rambut itu sama dengan pertumbuhan alis? Itu kebayang gitu ya. Di sini ada Teh Destina. Teh Destina. Halo Teh Destina. Apa gitu harus ngebukain dulu apa? Alis gitu. Karena memang alisnya panjang, setiap seminggu sekali harus dipotong gitu. Tapi Allah enggak gitu. Allah menakdirkan bahwa pertumbuhan rambut itu lebih cepat daripada pertumbuhan alis gitu ya. Kemudian teman-teman coba sekarang pegang telinga ya. Kayak Siti ini punya telinga gitu ya. Semua punya telinga, alhamdulillah teman-teman. Pegang telinganya, alhamdulillah ini bersyukur. Ini ciptaan Allah yang terbaik gitu. Allah ciptakan telinga kita. Ini dari tulang apa teman-teman? Apa? Tulang taleng. Ini ingatnya seblak jadi ingatnya tulang taleng. Ya. Ingatnya tulang ya, dari tulang teman-teman. Masya Allah, ini tulangnya itu tulang rawan gitu. Teman-teman bayangkan kalau Allah ciptakan telinga kita, ini diciptakan dari tulang yang keras gitu. Itu kira-kira kalau tidur menyamping ke kiri atau ke kanan, gak bakal enak, gak bakal nyaman gitu. Tapi qadarullah juga Allah tidak menciptakan tulang telinga kita, itu dari tulang yang lembek. Itu kebayang tuh, ada Kang siapa di sini nih, ada Kang Ripo ya, Kang Ripo nih naik motor nih nggak pakai helm karena tadi tulang telinganya lembek, ketika naik motor kan jadi klepek gitu. jadi ketebak angin tuh jadi keplek-keplek gitu. Nah, Masya Allah. Jadi satu tadi rambut kita nih diciptakan sama Allah, didesain sudah sedemikian rupa gitu ya. Nah, kemudian coba pegang alat indera yang selanjutnya ya. Ada indera penciuman. Ada hidung kita nih. Coba Teh Siti nih, pegang telinga, pegang hidung ya. Jadi pernah gak Teh Siti Julaiha atau teman-teman yang lain, pernah gak membayangkan kalau hidung kita ini sama Allah diciptakan itu lubangnya itu dibalikan ke atas. Jadi yang lubang itu dari atas. Itu bisa membayangkan gak tuh kalau lagi flu gitu ya. Haci gitu, ke sini gitu. Gitu ya. Masya Allah gitu. Dan kalau bisa membayangkan kalau lagi hujan repot kan kalau hidung lubang hidungnya di atas banjir. Rame. Masya Allah. Serangan. Bisa bantu di mute dulu. Ada noise. Di mute dulu ya. Boleh lanjut Pak? Oh, di sini bisa. Oke, siap. Terima kasih Kak Rizky. Oke, itu baru hal-hal fisik ya teman-teman sekalian. Ini potensi dari Allah nih fisik kita ini gitu. Terus apalagi ya tadi hidung udah. Terus, nah sekarang gigi teman-teman. Gigi sama kuku itu kata dokter itu ya, kata ilmu kesehatan bahannya itu sama. Tapi takdirnya pertumbuhan kuku itu lebih cepat daripada pertumbuhan gigi. Teman-teman bisa bayangkan kalau pertumbuhan gigi ya itu tumbuhnya lebih cepat kayak kuku ya, kayak kuku sama kayak kuku, kira-kira setiap hari Jumat mungkin kita harus potong gigi gitu.
Nah, jadi hal-hal itu, teman-teman, itu adalah potensi. Dan teman-teman sekalian, potensi yang Allah berikan fisik kepada kita ini harus dijaga, ya, harus dipelihara gitu ya. Dengan apa? Dengan olahraga gitu ya. Dengan senantiasa memberikan asupan gizi yang baik, vitamin yang baik, nutrisi yang baik, sehingga kita bisa sehat gitu. Nah, dengan sehat inilah nanti kita bisa beraktivitas. Dengan sehat inilah kita bisa berkarya, bisa kuliah, bisa sekolah, bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang untuk menunjang kesuksesan kita di masa depan gitu. Jadi Masya Allah ini fisik kita, bahkan kalau di konsep yang kami namakan bahwa fisik ini harus dibarengi dengan kerja keras. Ya, fisik ini harus dibarengi dengan kerja keras. Kan kerja keras itu relatif dengan tenaga, mengeluarkan fisik begitu. Itu. Kemudian yang berikutnya teman-teman, Allah juga amanahkan kepada kita yang ini menjadi pembeda yang menjadikan kita lebih mulia dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lain adalah potensi akal, teman-teman. Ya. Luar biasa Allah menciptakan kita ini dengan akal yang membedakan dengan malaikat, yang membedakan dengan iblis gitu. Jadi akal ini, teman-teman sekalian, adalah bisa membuat kita mulia. Yang manakala akal ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya di jalan yang Allah ridhoi. Tapi bisa sebaliknya, kita bisa menjadi makhluk yang paling hina manakala akal ini digunakan untuk hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala gitu. Salah satu nutrisi, asupan yang harus kita berikan untuk akal kita adalah dengan membaca buku, dengan membaca referensi-referensi yang positif, dengan memasukkan ilmu-ilmu yang positif. Insya Allah malam hari ini termasuk ilmu yang insya Allah membuat wawasan kita bertambah, membuat mindset kita nanti growth gitu. Jangan sampai kan ada yang fixed mindset, ada growth mindset. Nah, mudah-mudahan kita memiliki growth mindset. Jadi pemikiran yang terus tumbuh, yang terus terbuka, yang terus memberikan ruang untuk belajar, memberikan ruang untuk memberikan space untuk hal-hal yang positif saja. Yang negatif buang saja, teman-teman. Tidak usah dimasukkan. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, Allah juga amanahkan kita, itu adalah potensi hati, teman-teman. Nah, hati ini juga menjadi pusat, menjadi raja. Bahkan kan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah, teman-teman lebih paham gitu, ada segumpal darah, segumpal daging di dalam diri kita, yang manakala ketika daging segumpal darah itu baik, segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Tapi manakala segumpal daging itu buruk, maka semuanya akan jadi buruk begitu. Nah, dan ketahuilah itu adalah hati, teman-teman. Jadi 3 potensi yang Allah berikan kepada kita, tadi apa? Fisik, barengi dengan kerja keras, kemudian akal, barengi dengan kerja cerdas, dan hati, barengi dengan kerja ikhlas. Teman-teman sekalian, ya berbicara tadi tentang rasa minder, bagaimana cara mengatasinya, dan teman-teman ini, teman-teman saya pikir adalah juga masa-masa transisi ya, dari dunia putih abu-abu, sekarang masuk ke dunia kebebasan gitu. Maksudnya dalam artian berpakaian teman-teman memiliki kebebasan gitu ya, tidak harus pakai seragam lagi putih abu-abu dan lain sebagainya, kecuali pada hari-hari tertentu mungkin ketika UAS, TS harus pakai jas alma mater dan lain sebagainya. Nah, tentu hal ini juga harus beriringan juga dengan satu perubahan yang kita lakukan ya. Mulai dari perubahan pola pikir kita, pola tingkah laku kita, cara bersikap kita, cara berpikir kita, cara memandang kita. Ini harus menjadi satu hal yang kita rubah juga gitu ya. Saya mengalami juga 3 tahun dulu tinggal di asrama. Jadi ini sedikit flashback. 2013 saya alhamdulillah dapat amanah beasiswa bidik misi. Tahu ya, ada di sini yang dapat juga mudah-mudahan beasiswa bidik misi. Jadi qadarullah selepas SMK itu sudah mentok pada awalnya ya, ketika perpisahan sama ibu tuh berpelukan gitu. Kayaknya mama hanya bisa sampai sini menyekolahkan AA gitu, dengan bahasa Sunda yang khas gitu. Seperti sigana mama kan bisa nepi ka dieu nyekolahkan AA teh gitu. Nah, kurang lebih begitu. Nanti kalau diartikan, sepertinya mama hanya bisa sampai sini menyekolahkan AA. Nah, di situ saya sedih gitu ya, tapi berusaha tegar sebagai anak lelaki gitu kan.
Masya Allah, mah tenang saja. Pokoknya mama bagian doa. Doakan saja, insya Allah Allah pasti akan memberikan jalan terbaik. Dan akhirnya tadi dapat rezeki, dapat amanah dari Allah, dapat beasiswa bidik misi di salah satu politeknik di Bandung ya. Saya sebut saja Polban ya. Bukan polisi Bandung loh. Politeknik Negeri Bandung. Di salah satu jurusan yang notabene sebetulnya saya tidak passion di situ. Tidak terlalu passionate di situ gitu. Jurusannya jurusan teknik elektro, programnya program studi telekomunikasi gitu. Nah, telekomunikasi, tapi saya suka iseng-iseng tuh, telenya saya coret jadi jurusan komunikasi gitu. Karena memang sekarang banyak aktivitas di dunia komunikasi gitu. Yang gimana lah itu pinter-pinter kita ya. Jadi ada hal sekarang 70% kemarin saya baca riset 70% orang yang kuliah di sebuah universitas itu ngerasa salah pilih jurusan. Di sini yang ada di 70% itu. Ada? Dan saya termasuk yang pernah mengalami itu. Ya, harusnya saya misalkan dulu inginnya di bidang agribisnis. Saya dulu sebetulnya daftar juga di kampus, salah satu kampus di Bogor, ingin masuk jurusan pertanian, hanya qadarullah Allah giring untuk masuknya ke teknik gitu. Ya wis lah, gak apa-apa, ini yang terbaik. Di semester-semester awal, saya ngeluh tuh teman-teman. Banyak kesulitan, ya Allah, ini saya tuh udah mau meninggalkan dunia kayak matematika, fisika, tapi ternyata ketemu di kampus pelajaran yang ini gitu, yang tidak saya sukai gitu. Wah, stres tuh semester-semester awal. Jadi, gimana tuh Kang solusinya? Nah, sampai akhirnya ketemulah satu dosen waktu itu memberikan seminar langsung ya, waktu itu nggak online, belum zamannya online 2013 itu, bahkan WA juga belum begitu familiar. Dapatlah satu quotes dari dosen yang luar biasa sekali, sampai saat ini saya tanamkan di dalam diri saya. Kalau teman-teman ngerasa salah pilih jurusan, jangan sampai itu dijadikan sebagai sebuah alasan untuk teman-teman berleha-leha. Tapi jadikan itu sebagai sebuah batu loncatan gitu. Karena ternyata teman-teman, saya angkanya lupa ya, sekian persen ya orang yang linier meneruskan karir sesuai dengan profesinya ketika kuliah, sesuai dengan jurusannya kuliah, itu sangat minim. Banyak sekali orang-orang di luar sana yang memiliki profesi yang notabene tidak ada hubungan dengan waktu saat kuliah gitu. Paham ya? Nah, jadi tenang saja gitu. Saya pun nggak ada hubungannya elektro dengan dunia motivasi, dengan dunia SDM gitu. Tapi saya hubung-hubungkan. Pada akhirnya nanti teman-teman kita akan belajar lagi. Kita akan belajar lagi gitu. Nah, kembali itu mungkin mudah-mudahan bisa menjawab ya buat teman-teman yang saat ini merasa salah pilih jurusan. Jadi jadikan itu sebagai batu loncatan, teman-teman sudah punya amanah untuk menuntaskan, ya aman, ingat orang tua kita yang sudah luar biasa memperjuangkan kita bisa kuliah, kemudian juga mungkin ada amanah beasiswa dan sebagainya, jadi saat itu saya harus tuntaskan, saya tuntaskan, bismillah. Beres, alhamdulillah gitu. Nah, sambil ya ketika kuliah itu saya menempa diri bahwa saya menemukan ya mencari potensi saya apa gitu. Nah, di zaman kuliah itulah ya mulai tertarik kepada dunia motivasi, kepada dunia SDM. Ketika tingkat 1 itu dapat satu kelas gitu ya, dulu ikut seminar motivasinya kakak tingkat. Dari situlah saya menemukan, oh ini, saya akan fokus di sini. Gitu. Alhamdulillah, waktu itu kata mentor saya, kalau mau jadi motivator, bikin buku. Nah, tadi Kang Rizky juga udah bikin tuh, karena itu adalah tiket untuk jadi seorang pembicara gitu. Wah, saya praktik itu. Semasa masih kuliah, saya bikin nulis buku, judulnya Hijrahku gitu ya. Di situ saya tulisin banyak tentang, sebetulnya buku diangkat dari buku diary gitu ya. Tapi kemudian saya coba mix jadi sebuah buku. Saya ceritakan itu tentang asrama. Karena saya juga sama kan teman-teman tinggal di asrama, 2 tahun tinggal di asrama kampus, 1 tahun tinggal di mes ya, di asrama masjid. Gitu. Jadi ngalamilah insya Allah teman-teman tidak jauh berbeda dengan teman-teman di Ma'had Al-Jami'ah ini gitu. Mudah-mudahan ini tidak menjadi sebuah batasan, ya justru ketika teman-teman sekarang bisa tinggal satu atap di Ma'had Al-Jami'ah ini adalah sebuah kesempatan, ini adalah sebuah sebuah kesempatan buat teman-teman belajar gitu. Ya terlepas saat ini mungkin belum bisa satu atap tinggal gitu ya,
bareng-bareng di situ karena qadarullah kondisinya sedang diuji dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Insya Allah mudah-mudahan kita berdoa awal tahun, mudah-mudahan udah bisa langsung normal kembali semua halnya gitu ya. Kita bisa juga bertatap muka langsung begitu. Nah, kembali ke jalan yang lurus teman-teman sekalian. Nah, kalau ditanya tentang bagaimana sih Kang cara membangun rasa percaya diri gitu. Karena memang berani tampil percaya diri ini adalah kunci yang nantinya untuk bisa show off gitu, untuk bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Nah, kalau kita ya tadi hanya punya masalah minder, ketemu dengan orang takut, bicara di depan umum jadi takut. Nah, itu penyakit yang harus teman-teman hilangkan, yang harus teman-teman lawan hingga itu hilang gitu. Hingga yang muncul nanti rasa percaya diri gitu ya. Nah, setidaknya mungkin dari lukisan ini, teman-teman ada yang pernah tahu lukisan ini lukisan apa? Saya boleh dikasih di kolom komentar atau dijawab langsung. Ini lukisan siapa, teman-teman? Mona Lisa. Mona Lisa. Mona Lisa. Oke, ya Mona Lisa. Nah, teman-teman lukisan Mona Lisa ini, ada yang tahu nggak harga lukisannya berapa? Ayo, sebutkan. Miliaran. Ya, boleh disebutin? Berapa miliar? Nah, silakan. Gak usah takut salah ya, lagi kuliah mah gitu. 8 miliar. 8 miliar, oke. Terus ada berapa lagi? Oke, teman-teman, karena waktu kita terbatas ya. Jadi, teman-teman, hasil riset ya, bukan kata saya. Jadi lukisan Mona Lisa ini itu harganya dihargai yang asli itu ada di museum di Paris di Perancis. Itu harganya kurang lebih 9 triliun. Mahal atau mahal banget tuh. Ya bagi kita mahal yang nggak punya uang, bagi yang punya uang mah murah gitu ya, karena memang legendaris. Nah, kok kan bisa mahal banget sih itu lukisan, kenapa? Nah, setidaknya teman-teman, iya 9T. Setidaknya ada tiga hal yang membuat lukisan Mona Lisa ini menjadi mahal. Wah, apa tuh? 1, 2, 3. Oke, yang pertama, yang membuat lukisan Mona Lisa ini menjadi mahal karena apa tadi? Karena apa? Ayo. Sejarah. Sejarah. Oke, bukan itu yang saya maksud. Oke. Seni. Seninya kenapa, Teh? Oke. Saya bantu ya, teman-teman. Yang pertama, yang membuat lukisan Mona Lisa ini menjadi mahal itu karena senyumnya unik. Coba perhatikan senyum lukisan Mona Lisa ini. Nah, itu tuh katanya, teman-teman, senyumnya itu multi tafsir. Jadi, kayak tersenyum, tapi kayak lagi marah. Kayak lagi marah, tapi tersenyum. Jadi, bisa memainkan persepsi gitu. Itu katanya, senyumnya unik. Oke, yang kedua, teman-teman. Yang membuat lukisan Mona Lisa ini menjadi mahal itu karena dilukis oleh orang yang terkenal. Siapa itu? Ada yang tahu? Siapa yang melukisnya? Oh, jadi gak terkenal nih karena gak tahu. Leonardo da Vinci. Jangan DiCaprio ya, kalau Leonardo DiCaprio pemain film Titanic. Ya, ini Leonardo da Vinci, teman-teman. Jadi yang melukis lukisan Mona Lisa ini adalah Leonardo da Vinci, salah satu tokoh ilmuwan yang pada zamannya memang legendaris begitu ya. Dan lukisan Mona Lisa ini menjadi salah satu karya terbaiknya. Yang ketiga, teman-teman, lukisan Mona Lisa ini menjadi mahal itu karena the only one. Karena lukisan ini adalah satu-satunya di bumi ini gitu. Tidak ada duanya. Oke, teman-teman sekalian, saya ingin mengajak diskusi dengan Kak Rivo. Rivo. Halo Kak Rivo, Assalamualaikum. Tuh kan Rivo itu belakangnya juga. Coba Rivo, coba di ini. Halo?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Ripo? Alhamdulillah baik, Ustaz. Oke, terima kasih ya. Kak Ripo, ini tadi Iya. kan lukisan Mona Lisa ini sangat mahal ya. Ya, Sangat mahal, teman-teman. Oke, sebentar. Minute ya. Nah, kira-kira nih kalau Kak Ripo, teman-teman, atau begini, Kak Ripo, teman-teman, tadi kan udah diajarin nih sama Kak Awe ya, bagaimana senyum yang terbaik. Jadi 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, tahan selama 7 detik. Oke, sekarang Kak Ripo coba berikan senyuman terbaik. Oke. Teman-teman coba lihat Kak Ripo, kira-kira kalau saya tanya, senyumnya Kak Ripo, sama senyumnya lukisan Mona Lisa, itu lebih unik mana? Lebih manis mana? Ayo. manis Kang Awe. Jujur, ayo. Wah. Iya, Mona Lisa, ya. Nggak ada yang mengatakan Kak Ripo ini, tapi ada yang pasti dalam hati kecilnya itu ternyata Kak Ripo manis, senyumnya manis juga ya gitu. Masya Allah ya, mudah-mudahan berjodoh. Ya, teman-teman sekalian, bisa jadi ya tadi mungkin mengatakan Mona Lisa lebih unik senyumnya, tapi bisa jadi juga kan persepsi orang beda-beda ya, penilaian orang juga beda-beda. Bisa jadi Kak Ripo ini senyumnya lebih unik. Oke. Artinya apa? Sudah punya satu kriteria bahwa Kak Ripo ini orang yang Aneh. mahal. Kurang lebih begitulah. Kedua, kalau Kak Ripo ini kira-kira teman kalau Kak Ripo ini dilukis oleh orang terlukis yang kira-kira harga lukisannya bakal dihargai berapa? Ayo. Mahal gak kira-kira tuh lukisannya? Mahal. Ayo, berapa kira-kira? Mungkin angka boleh? Satu hingga. Ringgit. Satu ringgit. Satu ringga ya. Ada yang kata Satu ringga. Oke. Oke. Ada yang lain? Saya Berapa? 8M? seikhlasnya. Oke, seikhlasnya, Masya Allah. Tak terjual. Tapi yakin bakal bisa jadi mahal ya? Bukan karena yang dilukisnya, tapi mungkin karena yang ngelukisnya. Itu bisa jadi faktor mahal. Tadi satu, senyum unik sudah punya tuh. Kemudian yang kedua dilukis oleh orang terkenal, mahal. Yang ketiga, Kak Ripo. Halo Kak Ripo, jangan dulu menghilang. Ya, yes. Oke. Ya. Kira-kira kalau Kak Ripo ini ada satu-satunya di muka bumi ini nggak? Atau ada yang serupa dengan Kak Ripo? Halo? Nggak ada. Ya, maksudnya Kak Ripo ini makhluk the only one atau ada yang banyak mirip dengan Kak Ripo? The only one. The only one. Widih, the only one teman-teman. Udah memasuki 3, udah punya kriteria gitu. Betul. Tidak ada teman-teman di dunia ini yang serupa dengan kita. Faktanya apa? Di lapangan ya, fakta di lapangan bahwa setiap sidik jari setiap orang itu beda-beda. Itu menandakan bahwa kita ini itu berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain, dengan manusia-manusia yang lain. Orang yang terlahir kembar sekalipun itu beda, teman-teman. Sidik jari beda-beda ya. Oke. Nah, Kak Ripo siapa yang menciptakan? Yang menciptakan pencipta, Ustaz. Penciptakan. Oh, bukan mama dan papa ya? Oh, itu Pak caranya. Perantara ya, Masya Allah. Perantara, oke baik. Kak Ripo nih kalau saya beli 2 bola mata Kak Ripo seharga 5 triliun, mau dikasih nggak? Enggak, Ustaz. Enggak, Kang. Enggak. Ditambah, sekarang kan lagi mahal tuh ginjal ya, ditambah ginjal lah. Jadi 10 triliun mau dikasih nggak? Enggak. Ngeri-ngeri nih ya lelangnya, Masya Allah. Lantas berapa harga Kak Ripo? Enggak di harga, Ustaz. Di harga, Kang. Gak di harga, tak ternilai ya? Tak ternilai. Tak ternilai teman-teman, oke. Tak ternilai.
dengerin ya, ini sangat penting teman-teman. Tadi yang menciptakan Kak Riko adalah pencipta. Siapa itu? Allah. Allah. Bahkan yang menciptakan pelukis Mona Lisa pun adalah Allah, teman-teman. Artinya apa? Bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha segala-galanya, Allah yang berhak, Allah yang punya berkehendak, yang maha berkehendak, menjadikan setiap orang jadi orang besar, menjadikan Kak Ripo ini jadi presiden, menjadikan Kak Ripo ini jadi orang yang sukses, dan menjadikan teman-teman yang lain jadi orang-orang yang sukses. Itu kuasanya Allah, teman-teman. Jadi kita tidak punya alasan untuk tidak berani tampil percaya diri. Kurang lebih itulah, kurang lebih teman-teman poinnya. Jadi jangan kalah sama lukisan Mona Lisa, bahwa diri kita ini lebih mahal harganya dibanding dengan apapun. Ya, tadi faktanya mau dibeli berapapun, teman-teman tidak dihargai gitu, tidak ternilai harganya. Itu menandakan bahwa kita ini makhluk mahal. Jadi jangan mengatakan, Kang, kalau mau bisnis gak punya modal, teman-teman itu ginjal berapa kalau dijual gitu. Itu modal yang sangat mahal. Itu otak sama Allah diciptakan itu luar biasa. Satu potensi yang luar biasa. Tadi kita kaji. Visi kita, hati kita, itu adalah potensi, adalah bekal untuk berkarya teman-teman sekalian. Namun teman-teman sekalian, ini nanti saya bantu ya teman-teman. Mungkin di next kita akan bahas ini karena waktu kita terbatas. Oke. Nah, namun teman-teman sekalian, kenapa sampai saat ini masih suka minder, masih suka tidak percaya diri ketika disuruh ngobrol di depan umum? Takut, jadi gemeteran, materi yang udah dihafalin jadi hilang gitu. Nah, kira-kira saya ingin bercerita tentang kisah rantai gajah. Ada yang pernah dengar? Tidak. Rantai gajah. Oke. Mau mendengar? Dongeng sebelum tidur. Tapi mudah-mudahan ini ada hikmah yang bisa kita ambil. Jadi ceritanya begini teman-teman sekalian. Jadi suatu ketika ya di sebuah hutan itu ada seekor anak gajah yang baru lahir. Ya, anak gajah masih kecil lah gitu kan, udah baru beberapa hari lahir gitu dari ibunya. Nah, kemudian sama si penjaga hutan itu, si anak gajah itu dirantai kakinya itu ke besi. Kurang lebih gambarannya seperti yang ada di slide. Ya, jadi si gajah itu kakinya dirantai, diikat ke besi. Apa yang terjadi? Ya, ketika si anak gajah itu mau bergerak, mau menjauh dari besi itu, ternyata sakit tuh. Sakit. Tak mau bergerak, aduh sakit gitu, kalau bisa ngobrol gitu kurang lebih si gajah itu. Sakit. Bergerak lagi agak jauh, mau ini sakit lagi gitu, sakit. Nah, jadi yang terpikir, duh sakit kalau bergerak sakit, kalau bergerak sakit, kalau bergerak sakit gitu. Kurang lebih begitu. Nah, sampai kemudian ya bertahun-tahun ya si gajah ini tumbuhlah menjadi gajah dewasa gitu. Tapi masih kena ikat rantai gitu. Dan dia masih takut untuk bergerak, padahal dia punya kemampuan, punya kapasitas untuk bisa mematahkan rantai itu gitu. Tapi apa? Karena dari kecil dia sudah termindsetnya paradigmanya adalah aduh sakit kalau bergerak, sakit kalau bergerak pasti bakal sakit di kaki gitu. Hingga akhirnya terjadilah kebakaran ceritanya gitu ya. Kebakaran di hutan tersebut yang hewan-hewan yang lain pada berlarian gitu ya. Tapi kemudian pas giliran si gajah ini yang kena ikat rantai kakinya, dia tidak mau lari karena takut, tadi sakit ya, kalau bergerak sakit, kalau bergerak sakit gitu. Hingga akhirnya si gajah ini tewas, teman-teman. Tewas. Terbakar gitu. Nah, innalillahi ya wa inna ilaihi rajiun. Nah, apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah rantai gajah ini, teman-teman? Kira-kira apa nih yang bisa kita ambil, teman-teman? Apa rantai gajah yang kita miliki? Gitu ya. Kang, saya mah bukan orang kaya.
Kang, ada saya mah dari kampung. Kang, ada saya mah tuh wajahnya pas-pasan gini gitu. Nah, awas. Nah, itulah rantai gajah kita, teman-teman sekalian. Itulah mindset kita yang menghambat kita untuk bisa sukses. Kalaulah sukses tadi ini kan sesuai judul kita, sukses selagi kuliah. Jadi selagi kuliah teman-teman udah bisa sukses. Lagi-lagi ya, sukses minimal dari cara berpikir teman-teman. Punya kebebasan untuk berpikir. Itu adalah satu hal mindset yang teman-teman harus miliki. Sukses lagi kuliah. Nah, sedikit saya kasih tips ya teman-teman. Kan dalam hidup ini teman-teman hanya punya dua pilihan ya. Satu, jadi yang terbaik. Dua, jadi yang berbeda. Be the best, be the friend. Kurang lebih begitu. Jadi yang terbaik atau jadi yang berbeda. Pertama, jadi yang terbaik. Teman-teman kira-kira di kampus, di jurusan teman-teman, di kelas teman-teman, bisa nggak jadi yang terbaik? Bisa nggak dapat IPK paling tinggi? Cum laude 3,8, 3,9. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Hanya effort ya, perjuangan untuk mencapai itu pasti sangatlah luar biasa gitu ya. Wah, harus belajar mati-matian gitu dan sebagainya. Bisa jadi yang terbaik. Itu satu. Tapi ada kalau kita tidak mampu jadi yang terbaik, ya maksudnya ada satu opsi untuk jadi yang berbeda. Untuk jadi yang berbeda. Oke lah, saya tidak perlu jadi memiliki IPK terbaik. Tapi kemudian saya harus punya karakter khas sendiri. Harus punya keunikan sendiri gitu. Misalkan ya, saya sambil kuliah sudah harus punya bisnis. Sambil kuliah sudah punya income. Gitu ya. Bisnis ada apapun itu banyak kok teman-teman yang luar biasa sukses lagi kuliah, bahkan kuliahnya mungkin nggak tamat tapi jadi orang sukses gitu, banyak yang jebolan namanya itu, jebolan win. Jadi jebolan itu artinya tidak sampai beres gitu, tapi jadi orang sukses banyak karena dia mau jadi yang berbeda. Nah, tinggal teman-teman sekarang kuncinya adalah menemukan tadi setelah teman-teman menemukan apa rantai gajah, ya ini PR teman-teman silakan kalau offline sih nanti bisa enak sebetulnya bisa dituliskan di HPS gitu di kertas. Teman-teman nanti tuliskan selama ini apa yang menjadi rantai gajah diri saya. Apakah karena dari kampung, apakah karena dari orang tidak punya, apakah dari orang ekonomi menengah ke bawah dan lain sebagainya, tulisin tuh sebanyak-banyak. Tapi kemudian di sampingnya teman-teman ya, ini silakan nanti dipraktikkan, tulis solusinya. Kira-kira untuk supaya solusi dari saya dari kampung, terus solusinya apa nih supaya tetap kita bisa membangun percaya diri kita. Saya bukan orang kaya, apa solusinya? Berarti kita harus bekerja keras, jadi pengusaha yang sukses dan sebagainya. Gitu. Jadi silakan itu PR-nya teman-teman, rantai gajah teman-teman itu apa? Kemudian nanti tuliskan solusinya. Teman-teman itu ada di teman-teman. Ya training ini hanya sekilas saja, hanya enlightenment saja. Nanti perubahan itu akan terjadi ya manakala teman-teman mau melakukan perubahan itu sendiri. Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaumnya itu sendiri tidak mau berubah. Ya ini secara penafsiran sederhana gitu ya dari saya pribadi. Kita ya nggak mungkin bisa berubah kalau dirinya kita tidak mau merubah diri kita. Dari mulai cara berpikir kita, cara bersikap kita, cara mengambil keputusan-keputusan dalam hidup kita gitu. Itu yang harus kita ubah. Nah, teman-teman sekalian, sekecil apapun perubahan ke arah yang lebih baik akan menghasilkan perubahan. Insya Allah mudah-mudahan tekad perubahan dari diri kita, kalau mengutip apa yang pernah disampaikan oleh guru kami, A. Agim, bahwa tekad perubahan itu mulai dari 3M. Ya. Mulai dari diri kita sendiri, kemudian mulai dari hal terkecil, dan mulai dari saat ini, teman-teman. Sekali lagi, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal terkecil, dan mulai dari saat ini. Jangan dinanti-nanti, teman-teman. Nggak ada lagi waktu buat bermalas-malasan, teman-teman. Sekarang sudah masuk kampus, sudah mulai harus berpikir lebih dewasa,
harus mulai berpikir untuk mandiri gitu ya. Tinggal di Mahat itu adalah salah satu hal belajar untuk mandiri teman-teman. Jauh dari orang tua gitu ya, jauh dari saudara. Kita belajar di tempat untuk mandiri. Saya merasakan betul ketika dari zaman SMA sudah tidak satu atap lagi dengan orang tua, kemudian saya berusaha untuk menghidupi dari saya sendiri, berusaha untuk punya penghasilan sendiri, berusaha untuk tidak merepotkan orang tua. Sehingga ketika nanti kita menempuh ya berumah tangga dan sebagainya itu sudah terbiasa gitu. Dan teman-teman, pesan terakhir bahwa kampus itu dulu, ini kata senior saya ya, ini mudah-mudahan jadi sebuah nasihat juga buat kita. Di kampus itu ibaratnya kita sedang belajar berenang di kolam renang. Jadi salah pun nggak jadi masalah, ya. Jadi melakukan kesalahan pun itu ya nggak apa-apa gitu. Jangan takut, karena memang kita sedang berlatih berenang di kolam renang. Tapi kemudian nanti setelah pasca kampus, nah itulah kita sedang berenang di lautan, belajar berenang di lautan. Itu melakukan kesalahan itu fatal, teman-teman. Jadi kalau di kampus mah karena sedang belajar, jadi nggak apa-apa. Ini gunakan potensi kita untuk menempa diri kita, untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Yang mau kita lakukan sesuai dengan potensi yang kita miliki ya. Teman-teman sekalian, tadi alat potensinya adalah Personality Plus yang biasa saya gunakan. Nah, sedikit ya dikutip, nanti saya bantu dikirim ke Teh Kulsum untuk lembar personality-nya. Jadi teman-teman nanti ini akan sangat terpakai untuk ya bagaimana teman-teman mengenali potensi yang teman-teman miliki gitu ya. Ada sanguinis. Ini sederhananya ya, orang sanguinis ini bersifat spontan, lincah, periang, dan optimistik gitu. Ada kemudian orang yang ya sanguinis ini cocok kayak dia senang tampil di depan umum, jadi MC gitu ya, jadi moderator, itu tipikal orang-orang sanguinis. Ada kemudian koleris. Kalau koleris dia karakternya terkuat gitu, karismatik gitu ya. Tapi orang koleris itu gak suka disanggah gitu, gak senang mendengar menurut saya. Nah, kalau teman-teman punya pimpinan, ketika mau mengajukan pendapat, Pak menurut saya bla 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 gitu. Itu gak suka tuh orang koleris, tapi kemudian pola komunikasi yang harus dirubah. Pak, bagaimana menurut Bapak kalau tahun ini peringatan Maulid Nabi dilaksanakan secara outdoor? Wah, bagaimana menurut Bapak? Nah, itu kan pendapat kita, tapi seperti diakuisisi pendapat pimpinan kita gitu. Jadi pola-polanya. Ada melankolis. Melankolis itu tipikal orang yang serba perfeksionis gitu ya. Nanti terlihat di kamarnya itu terstruktur, laksanain tugas-tugasnya terstruktur gitu ya. Itu orang melankolis. Ada phlegmatis. Orang yang relatif dia tidak punya banyak musuh, tidak senang debat gitu. Orangnya tuh pertengahan lah gitu, adem ayem ya. Itu orang phlegmatis. Nah, dari 4 ini nanti kita akan punya dominan gitu. Akan punya dominan sanguinis, koleris. Saya pribadi koleris dan sanguin gitu ya. Senang tampil dan alhamdulillah juga di organisasi diamanahkan beberapa amanah sebagai ketua dan sebagainya gitu. Nah, teman-teman, nanti insya Allah saya akan kasih toolsnya menjawab 20 pertanyaan. Nanti akan ketahuan teman-teman dominannya di mana gitu. Nah, itu saja mungkin yang bisa disampaikan untuk kesempatan sekarang. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Saya kembalikan ke Kak Rizky Indrawan. Silakan Kak Rizky, terima kasih. Baik, terima kasih Kang Awe atas materinya. Boleh close dulu online kepada beliau karena sudah luar biasa. Terima kasih luar biasa materinya yang disampaikan oleh Kang Awe. Saya kira itu sudah sangat menginspirasi kita semua karena yang kita lihat di sini adalah jangan melihat orang dari puncak suksesnya, tapi lihat dari prosesnya dia berjuang. Mungkin itu yang jadi dari Kang Awe tadi. Teman-teman sekalian, selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari moderator dan juga ada pertanyaan dari teman-teman. Nantinya saya akan kasih kesempatan untuk teman-teman bertanya. Tapi sebelumnya ada poin menarik kita tadi usaha seorang pelajar kita mahasiswa Kang Awe. Bagaimana seperti apa sesungguhnya kita sebagai pemuda menghadapi kegagalan saat mengalami proses keputusan, karena biasanya kegagalan ini adalah batu sandungan yang begitu kuat bagi para pemuda untuk mencapai keputusannya. Gimana Kang Awe?
Oke, terima kasih Kang Rizky. Jadi kesuksesan itu sudah satu paket dengan kegagalan. Ini harus jadi mindset. Jadi ada sukses, ada gagal. Itu sudah satu paket, teman-teman. Tipis-tipis ya. Kalau nggak sukses ya pasti gagal. Kalau nggak sukses pasti gagal gitu. Gagal gitu. Pilihannya dua itu aja gitu. Sikapi kegagalan itu bukan dari akhir segalanya. Bahkan kata guru kami, Tunggu Semua Ringin bilang bahwa tidak ada kata gagal gitu. Ya kalau tadi di sisi yang lain ya ada sukses ada gagal, tapi kata guru kami ini Pak Tunggu Semua Ringin, sukses atau belajar gitu. Bahasanya gitu. Jadi gagal itu diganti jadi belajar. Sukses atau belajar. Jadi akhirnya tidak ada yang negatif. Ketika kita mau berkarir nih di dunia bisnis misalkan, bisnis apa gitu ya. Bisnis jualan, dagang, online atau apapun itu, kita ngerintis nih gitu ya. Nah, tapi kemudian tidak berhasil gitu. Nah itu bukan gagal, tapi jadikan itu sebuah pelajaran. Nah kan bahkan experience is the best teacher gitu. Bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik gitu. Nah nanti akan kita bisa jadikan sebagai satu bekal untuk kita bisa di next kesempatan jangan lagi melakukan hal itu. Jadi kan sering banget banyak dengar quote kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Nah ini sebetulnya udah sangat familiar kita dengar, tinggal bagaimana kita mampu menyikapi itu, mindset tentang kegagalan itu dengan bijaksana, bahwa tidak ada kata gagal, ya kalaupun gagal ya itu jadikan sebagai sebuah pelajaran. Jadi hilangkan Kemudian dulu nanti kata kita gagal ya, bisa Kak? meloncat lebih tinggi. Mungkin begitu. Saya dalam bisnis banyak sekali mengalami ujian-ujian gitu ya, pernah ditipu belasan juta rupiah, kemudian ya pernah dikhianati dan sebagainya. Itu sudah biasa gitu, nggak apa-apa. Justru hal itu yang akan membuat kita kuat, yang buat kita struggle nanti ke depannya. Teman-teman jadi jangan berharap ingin kemudian ada di atas puncak tanpa melewati step by step-nya, tanpa melewati pahitan demi kepahitannya gitu. Ingat kan bahwa semakin tinggi sebuah pohon itu akan semakin tinggi juga angin menerpa. Saya kembalikan kepada Kang Rizky Indrawan. Mudah-mudahan tidak puas. Terima kasih. Oke, luar biasa Kang. Tadi kita bicara tentang potensi Kang ya. Di sini yang ingin saya tanyakan, bagaimana kalau misalkan ada di antara kita yang bingung dengan potensinya? Ya. Apa yang harus kita lakukan? Oke. Ya, tadi satu, ya, secara pendekatan psikologi, ada yang dinamakan tadi tes personality, ya, kepribadian. Ada potensi, nanti ada banyak tools ya teman-teman. Nanti belajar. Aduh. Halo, Kak. Oke, teman-teman. Masih terdengar ya suara saya? Masih kedengaran. Oke. Ya, kembali. Nah, satu itu ya, tadi secara psikologi ada alatnya, ada toolsnya. Nanti silakan teman-teman cari di YouTube banyak kok belajar tentang Steven, tentang personality plus dan sebagainya. Karena ini satu pembahasan khusus. Kedua, secara karakteristik ya teman-teman, secara apa nanti ya ini ilmu sederhana ya, aplikasi menandakan bahwa kita ini passion di bidang sesuatu itu ada 4 tandanya, dikumpulkan dalam 4E ya. E yang pertama itu adalah enjoy. Kita melakukannya enjoy, tidak ada beban, tidak ada masalah. Itu enjoy. Contoh nih, saya kan seneng nih, atau Kang Rizky seneng jadi seorang motivator, jadi seorang trainer. Melakukannya enjoy gitu, tidak ada masalah. Bahkan tidak dibayar sekalipun ya santai aja gitu. Karena enjoy. Kedua, dalam hal E yang keduanya adalah easy. Artinya mudah melakukannya gitu. Ya, saya nih kalaupun mendadak disuruh ngisi di mana gitu, udah siap aja gitu, materi udah ada semua gitu kan, udah siap, udah di dalam kepala gitu, kan di luar kepala, udah siap, mudah melakukannya. Kemudian yang ketiga itu ini dari orang lain ya, ada namanya excellent gitu. Jadi ketika kita membuat tulisan
atau kita tampil, orang lain memberikan apresiasi positif. Itu menandakan kita passion. Dan ternyata yang terakhir, ternyata duitan. Artinya menghasilkan, teman-teman. Ya, menghasilkan di sini tidak harus selalu dengan identik dengan uang gitu ya, tidak harus selalu dengan materi. Karena di awal-awal kita merintis karir, jangan mikirin dulu duit. Jangan mikirin dulu berapa kita dibayar. Itu nanti belakangan akan nyusul. Ya, dengan sendirinya kita mengulang-ulang sesuatu profesi yang kita sukai, seperti saya ini mengulang-ulang untuk memberikan motivasi sharing. Nah, jadi awal-awal saya nggak pernah mikirin duit, gitu ya, nggak pernah mikirin kontrak dan sebagainya. Tapi kemudian ketika kita sudah punya ilmunya, nanti kita kapasitas sudah memadai, udah certified dan sebagainya, barulah di situ kita belajar untuk bagaimana membangun personal branding, bagaimana cara marketing, bagaimana jualan gitu. Nah, kurang lebih begitu, teman-teman sangat bisa sekali. Tadi 4E, mudah-mudahan bisa ditemukan selagi masih kuliah. Jadi nanti mau fokus di mana, mau berkarir di bidang apa, walaupun mungkin jurusannya berbeda, nggak apa-apa teman-teman. Jalan aja dulu. Mau jadi penulis, mau jadi selebgram, mau jadi YouTuber, mau jadi apapun itu, teman-teman temukan dari sekarang. Segera temukan dari sekarang, supaya kita bisa selangkah lebih maju, selangkah lebih depan dibanding orang-orang yang pada umumnya. Pastikan selagi masih kuliah, udah punya bisnis, udah punya penghasilan, bahkan kalau udah bisa nikah sebelum wisuda gitu ya, itu dahsyat sekali teman-teman. Jadi itulah mapan selagi kuliah itu seperti itu, kurang lebih. Silakan Kang Rizky. Mudah-mudahan Tadi tidak kan kuat. bicara Kang Awe banyak dulu tentang suksesan Kang Awe. Sebenarnya cara kalian kita dalam kesuksesan itu gimana sih Kang Awe? Apakah dengan banyak harta? Apakah dengan banyak rumah? Gimana Kang Awe? Oke. Kalau saya pribadi ya, satu bahwa sukses itu tandanya ada dua teman-teman. Bahkan ini menjadi tujuan hidup manusia pada umumnya, khususnya harus punya dua ini. Mengutip dari perkataannya Agim lagi-lagi, karena saya banyak belajar juga di Darut Tauhid, alhamdulillah ada kesempatan belajar di sana. Jadi sukses itu tandanya dua at. Satu, kita semakin taat, artinya semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Semakin ibadah kita, saum kita, sedekah kita semakin luar biasa gitu. Dan kemudian yang kedua semakin manfaat. Ini relate dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini bermanfaat kan nanti bisa dengan harta, bermanfaat bisa dengan ilmu, bermanfaat mungkin bisa tenaga, bisa dengan pemikiran-pemikiran kita, apapun, everything ya. Nanti semua teman-teman punya khas masing-masing. Tidak harus selalu sama dengan saya, tidak harus sama dengan Kang Rizky. Teman-teman nanti punya bidangnya masing-masing. Ya, silahkan itu ditemukan dan jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Itulah pandangan sukses bagi saya. Jadi bermanfaat. Terima kasih jawabannya Kang Awe. Mungkin ada beberapa lagi dari saya tentang lingkungan untuk faktor kesuksesan itu. Jauh mana lingkungan ini berpengaruh terhadap kesuksesan kita gitu. Apakah sangat signifikan untuk kita gitu. Seperti apa lingkungan ini? Oke, Rizky, betul. Teman-teman, lingkungan ini menjadi satu faktor yang urgent banget gitu ya di dalam mendukung kesuksesan kita. Bahkan lingkungan yang pertama kali adalah al-madrasatul ula, adalah orang tua kita. Lebih detailnya lagi ibu kita. Bagaimana semenjak kecil kita dididik, kita dibina, pola-pola pikir, pola pendidikan orang tua yang diberikan kepada kita itu akan sangat berpengaruh. Lalu kemudian nanti ada juga lingkungan pertemanan. Ya, dengan siapa kita bergaul, maka akan seperti itulah diri kita. Bahkan cek, kata Tung Desem itu, 6 orang di sekitar kita itu cek tuh. 6 orang itu apakah orang yang toksik, apakah orang yang selalu memberikan yang positif, atau kan yang sebaliknya. Nah, karena itu akan sangat mempengaruhi diri kita gitu. Tapi di zaman ini teman-teman bukan lagi teman, mungkin secara ini cek juga siapa. Halo Kang. Halo. Itu akan mempengaruhi.
Nah, makanya jangan lupa kita saling follow ya di Instagram ada Kang Awe, di YouTube juga ada Kang Awe. Insya Allah mudah-mudahan saya juga lagi belajar untuk jadi orang-orang yang positif, lagi belajar untuk menebarkan effort. Halo Kang Awe. Halo Kang, masih tersambung? Orang-orang yang senantiasa menginspirasi. Dengan begitu, insya Allah akan terbawa kita juga gitu. Ya nanti lebih ininya lagi kan hadis Rasulullah gitu lagi-lagi. Kalau kita bergaul dengan tukang parfum maka akan kena Halo. Jadi sangat penting ya memilih lingkungan, memilih sahabat, bahkan apalagi soulmate gitu ya teman-teman. Apalagi nanti pasangan itu akan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan kita di masa depan. Terima kasih. Silakan Kak Rizky. Oke. Seru banget ini Kang pembahasan kita. Kayaknya kalau offline kayaknya tambah seru lagi Kang. Mungkin nanti Kang Awe bisa main-main ke kita kalau misalkan sudah normal kembali dan kita kembali diskusi. Saya beri 3 kesempatan buat teman-teman peserta seminar pada malam hari ini. Saya beri kesempatan dengan cara teman-teman bisa nyalakan modem mic-nya ya. Lalu nanti akan saya pilih sendiri dengan operator. Silakan teman-teman bagi yang ingin bertanya. Saya kasih kesempatan. Izin bertanya Kang. Silakan. Siapa? Wah, silakan Bimo. Anda ini semangat sekali, luar biasa. Kan tadi dijelaskan dengan berbagai kesuksesan. Nah, otomatis kan ada cara-caranya. Kita tuh harus membuat planning atau rencana kita untuk kedepannya. Misalnya kita 5 tahun lagi ingin seperti apa. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan semangat atau istiqomah dalam semangat atau membangun semangat untuk lebih tinggi lagi, motivasinya bagaimana, dan apa kalau boleh tahu visi misi Akang dalam kehidupan ini apa Kang? Nah, bagaimana cara membangun atau menulis visi misi? Oke, terima kasih Riko atas pertanyaannya. Langsung dijawab ini Kak Riko. Silakan Kang langsung jawab aja supaya Ya. masih ingat ya. Tentang planning diri atau rencana visi misi diri. Bagaimana Kang tanggapannya? Oke. Ya, membuat tujuan hidup ini menjadi satu hal yang tentu harus kita di awal dipahami ya. Tujuan hidup kita kan secara generiknya nanti dalam Al-Quran itu satu sebagai hamba, abid, kemudian yang kedua sebagai khalifah, ya, pemimpin, pemakmur di muka bumi ini. Tapi lebih generik lagi nanti, ya ini secara kita ya sebagai seorang muslim itu generiknya ke sana. Tapi kemudian nanti di breakdown lagi membuat ya tujuan itu sebetulnya udah ada. Nah tujuan itu beda dengan target. Nah ini saya dapat dari materinya Muhammad Ali kemarin ya di podcastnya Inspigo. Itu download ya, bagus banget Inspigo podcast ya, aplikasi podcast untuk pengembangan. Halo, Kang masih tersambung sama kita? Halo Kang Awe. Oke, kayaknya beliau ada gangguan ya. Halo, masih ada Kang Awe-nya? Oke teman-teman, tadi banyak sekali beliau menyampaikan kepada kita bahwasanya kesuksesan itu didapat dengan hal yang mudah, bukan semata-mata tiba-tiba datang kepada kita, tapi juga perlu perjuangan, ya, perlu proses, perlu yang namanya kita memiliki daya juang yang lebih. Makanya teman-teman jangan hanya mengharapkan kesuksesan itu dari keberuntungan aja, ya, karena sedikit sekali orang mendapatkan sukses dari keberuntungan itu sendiri. Nah, beliau tadi sudah menyampaikan bahwa pengalaman beliau sudah luar biasa sekali tentang dunia
motivator, tentang trainer, beliau sudah sangat ahli. Bahkan sudah sejak 18 tahun teman-teman, berarti beliau sejak menginjakkan kakinya di kampus sudah mulai berkarir, sudah mulai merancang hidupnya seperti apa gitu. Dari tadi beliau sudah mengatakan bahwasanya beliau di kampus pun sudah mengisi acara-acara gitu. Jadi jangan takut untuk memulai langkah kesuksesan kita, jangan takut untuk memulai hal yang baru, karena kita nggak tahu di mana letak kesuksesan kita, di mana letak puncak perjuangan kita, ya dimulai dulu ya, jangan takut. Tadi kita ketahui juga bahwasanya proses sudah akan membuahkan hasil gitu ya. Jadi teman-teman di sini belajar dengan sungguh-sungguh, teman-teman belajar dengan baik, ya, karena dia yang akan belajar, dialah yang akan mendapatkan kemudahan selama hidupnya, kata Imam Syafi'i gitu. Malam yaduk menolak ta'alu saat tajarru'a ula jahikulah hayati. Barang siapa yang tidak mau merasakan belajar walaupun sebentar, maka dia bersiaplah mendapatkan kemudahan sepanjang hidupnya. Jadi kita teman-teman konsekuensi untuk belajar biologi dari makan, maka lakukan yang terbaik. Kita teman-teman tidak memiliki konsekuensi itu, maka siap-siaplah mendapatkan kemudahan selama hidup. Untuk ilmu ini sebentar teman-teman, cuma 4 tahun dihidup, cuma setahun dimakan, maka manfaatkan dengan baik. Maka manfaat itu pun nanti akan buat teman-teman juga ya, selama hidup teman-teman, selama hidup setelah kuliah. Kalau dikalkulasikan umur kita ini misalkan 70 tahun atau 65 tahun. Ya, kita menuntut ilmu sampai sekitar 25 tahun, masih ada 40 tahun lagi untuk kita menghadapi hidup. Maka manfaatkan 25 tahun ini, kita sisa 25 tahun ini dengan baik. Ketika teman-teman memanfaatkan dengan baik, maka pesan yang gunakan. Ya. Perasaan ringan di masa muda ini. Ya. Ketika teman-teman punya tenaga, kemarin tenaga itu ibarat uang. Ketika uang itu dimanfaatkan, ya, diinvestasikan, maka manfaatkan itu buat kita sendiri. Ketika tenaga itu dibuang-buang ya, terus digunakan untuk hal negatif, maka manfaatnya itu apa? Akibatnya itu akan kembali kepada teman-teman gitu. Seperti itu juga uang gitu ya. Ketika uang itu digunakan dengan baik, ketika uang itu digunakan untuk investasi, maka manfaatnya buat teman juga. Ketika uang itu digunakan untuk foya-foya, maka apa yang dia dapatkan teman-teman sendiri yang akan mengakibatkan resikonya, ya, bisa seperti utang. Karena apa? Karena teman-teman tidak mempergunakan uang dengan baik. Jadi ketika teman-teman masih muda sekarang, coba-cobalah hal baru. Ketika teman-teman belum suka baca buku lah dari sekarang, karena dia yang membaca buku akan memiliki pemikiran yang lain, akan memiliki kata-kata yang lebih hebat. Mulai dari sekarang akan yang terbaik teman-teman. Ada apa? Ya. Oh, ada Afwan. Close sendiri. Ya, nggak apa-apa, Kang. Boleh dilanjut ya, Kang, ya? Tentang tadi pertanyaan. Ya, pertanyaan terakhir tadi dari Kak Ripo ya, Kak Ripo. Jadi itu tadi satu ya, tujuan hidup. Teman-teman sekalian itu tadi udah diciptakan sama pencipta kita. Seperti layaknya orang menciptakan HP, itu tujuannya adalah HP-nya atau yang menciptakannya? Pasti yang menciptakan kan? Orang menciptakan aplikasi itu yang punya tujuan, berarti yang menciptakan aplikasi sama dengan diri kita. Yang punya tujuan kita itu adalah pencipta kita gitu. Jadi tujuan itu sudah ada, tinggal nanti kita bagaimana menjalaninya. Kemudian target, kalau target sama goals itu ya memang sesuatu yang supaya kita nanti punya ukuran. Oh, kita nih punya target ini yang terukur seberapa besar gitu. Dan begini, untuk mencapai tujuan itu, ya mulai sesuatu, kata Robert Kiyosaki kalau nggak salah ya, mulailah dari akhir. Seperti teman-teman, kuliah nih 4 tahun kurang lebih ya, misalkan di UIN ini. Mulai dari akhir, setelah after lulus saya mau jadi apa, guru, atau jadi bisnis, atau jadi dosen, atau jadi apapun itu. Jadi mulainya dari akhir. Sehingga nanti kita bisa breakdown. 1 tahun sebelumnya kita harus ngapain, 1 tahun sebelumnya kita harus ngapain, 1 tahun sebelumnya kita harus ngapain. Hingga hari ini kita harus ngapain untuk mencapai tujuan itu. Kurang lebih begitu. Oke.
Jadi Terima memulai kasih. sesuatu dari kecil. Terima kasih. Untuk apa namanya, kasih kesempatan lagi kepada yang perempuan yang mau tanya pada santri putrinya. Kira-kira dia mau tanya dari putrinya. Jangan disisakan kesempatan ini karena materi kita luar biasa ya. Jadi dimanfaatkan lagi. Silakan yang putrinya tolong. Ada? Kalau tidak ada silakan boleh lagi. Silakan bertanya teman-teman karena bertanya adalah intinya itu. Ya, silakan bertanya kepada Kang Awe. Afwan boleh bertanya lagi Kang? Siapa? Boleh. Yang lain dulu mungkin itu ya. Lagi. Yang lain dulu supaya teman-teman yang lain juga bisa kesempatan. Orangnya hilang. Silakan. Report masih ada pula. Nanti report bisa nanti. Silakan yang lain dulu. Kan Perempuannya mungkin berbagai pengalaman. Boleh kan? Izin. untuk yang lain dulu report. Kasih kesempatan dulu. Karena jarang-jarang dapat bertanya kepada Kang Awe, jadi harus gantian bertanya gitu. Silakan yang perempuannya dulu, silakan nih siapa nih? Ada Siti Maria, ada Sofia, ada apa Jika, silakan bertanya aja. Langsung. Yang laki juga apa? Silakan. Selain di nggak ada yang boleh kita berikan. Ada yang mau bertanya? Andini mungkin dia bertanya. Oke, kalau ada sesuatu kalau tidak ada bertanya. Boleh kan? Terakhir mungkin ya. Silakan Ibu. Bismillah. Kan tadi Kang Awe Masya Allah dengan berbagai pengalamannya. Nah, kita melihat bangsa Indonesia tercinta ini, Kang Awe melihat bangsa Indonesia ini seperti apa sekarang dan ingin melihat bangsa Indonesia itu seperti apa di masa depan. Terima kasih Kang. Oke. Itu kan dari Rico. Bagaimana pandangan Kang Awe tentang Indonesia di masa depan gitu. Mungkin Rico ini sangat excited dengan Kang Awe. Nanti bisa sharing-sharing lagi ya. Silakan Kang Awe. Oke, nampaknya ini videonya agak kurang nih ya. Saya mohon izin nonaktifkan itu ya videonya. Ya, silakan. Ada pertanyaan terakhir? Mas terakhir lagi. Gimana moderator ya? Silakan. Itu bacain. Tadi ada yang bertanya nggak? Halo. Tentang pandangan Kang Awe tentang Indonesia ke depannya seperti apa? Ya, dan Indonesia di hari ini Kang, di masa sekarang seperti apa? Masih tersambung dengan kita. Keluar lagi. Oke. Teman-teman saya harap di sini harus aktif ya, karena beliau ini adalah orang yang luar biasa. Tadi teman-teman sudah dengar CV-nya. Beliau ini pembicara di mana-mana, di Unpad, di ITB pernah, di Bank BJB pernah. Jadi saya harap teman-teman jangan sia-siakan kesempatan ini. Tanya apa yang teman-teman galaukan ya. Komunitas kita banyak yang galau ya, gitu ya. Bukan hanya galau cinta teman-teman, tapi juga galau tentang masa depan seperti yang perlu dipikirkan. Mau jadi apa sih? Ketika Indonesia masuk bonus demografi 2045, kita jadi apa? Kita ini di masa-masa nanti di saat Indonesia masuk ke bonus demografi. Atau jangan kita jadi sampah gitu kan. Atau hanya kita jadi penumpang aja di bumi kita sendiri gitu ya. Jadi tentukan dari teman-teman mau jadi apa gitu. Assalamualaikum apa ya? Ya, mungkin beliau namanya tapi tidak masalah teman-teman. Sangat luar biasa jawaban beliau. Kalau masih ada kita lanjutkan. Masih ada nggak? Halo Kang Awe, udah kesambung? Belum. Ya, jadi teman-teman, walaupun teman-teman di rumah, kegiatan kita tetap full, kegiatan kita tetap berlanjut, ya, karena tidak ada kata berhenti, ya, karena hanya hambatan COVID ini. Ya.
Jadi kita tetap bergerak, tetap dinamis, tetap produktif, tetap belajar karena ya ini kebutuhan kita. Tentang diri kita ini jadi apa? Diri kita ini siapa? Itu pertanyaan filosofis yang paling mengena. Ya. Apa diri kita ini siapa? Kalau teman-teman sudah tahu, maka teman-teman juga akan mudah ke depannya. Gitu ya. Teman-teman sudah mengenal diri teman-teman sudah mengenal apa potensi diri teman-teman sendiri. Jadi ketika teman-teman masih bingung, potensi saya apa? Digali dari sekarang, dicari dari sekarang. Mungkin potensi teman-teman di nyanyi, digali dari sekarang juga. Kalau yang satu lagi Teman-teman hebat di editing. Masih tersambung? Halo? Silakan dijawab kalau misalnya saya tersambung. Di sini kita tutup. Halo Bang? Ya, teman-teman beliau misalnya lagi di rumahnya mungkin ya, atau daerahnya sinyalnya kurang bagus, jadi mohon dimaklum. Satu lagi Bang Masih masuk ke awal. Apa suka? Bukan aja. Di sini tuh banyak musik ya, jadi mungkin di sini ada yang kamarnya ada kalau Dadan, ya, Hasna, Tulus, Soto Iqbal, ya, banyak di sini. Kita pun di sini berjuang buat teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman takut dengan kegiatan di Mahat, yang takut di sini para musik-musika berjuang untuk adakan kegiatan teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman berjuang di sana dengan jaringan, kita pun di sini berjuang dengan akal, pikiran, tenaga. Ya. Jadi jangan sama-sama berjuang teman-teman. Baik sekali. Ya. Duh, kalian mau dong. Sudah tersambung ya kira-kira. Kalau sudah jawab, boleh kita tutup. Tapi karena belum jawab, kita tunggu dulu sebentar ya. Kalau teman-teman di sini sudah favorit, bakalan seru teman-teman seminarnya, bakalan lebih interaktif, bakalan lebih aktif. Karena hari ini ya, gimana lagi? Dan kemarin banyak yang bertanya, bisa gak sih Mahat sudah tinggal 5 hari? Untuk saat ini teman-teman belum bisa, jadi di rumah aja dulu gitu ya. Bantuin orang tua, jagain adiknya. Ya, kalau perlu kasih makan kucingnya ya di rumah. Ya. Kerjaan apapun yang walaupun sedikit itu bermanfaat itu bakalan lebih hebat gitu. Daripada cuma rebahan, daripada cuma bengong start feeding mantan. Penting lakukan hal yang bermanfaat dalam bisnis. Ya. Nanti bilang aja lah Pak. Berarti mau tutup ya? Tutup aja Pak, simpulin aja. Oke teman-teman, sepertinya Kang Awe mungkin kesempatan lain yang bisa dijawab oleh Kang Awe. Pertanyaannya emang luar biasa. Yang jelas masa depan Indonesia itu di tangan kita teman-teman. Masa Indonesia itu di tangan kita dan kita harus berjuang juga. Dan akhirnya teman-teman, tentu saja seminar motivasi pada hari ini saya tidak akan menyimpulkan karena sudah sangat jelas dan gampang materi dari Kang Awe. Pada intinya kesuksesan itu bukan dapat dengan kebetulan, apalagi segera dengan usaha asal-asalan. Pemuda sudah bukan lagi saatnya rebahan. Kita semua harus melihat ke depan. Kesuksesan bukan hanya dengan uang, apalagi dengan mobil F1 saja. Jangan lagi putus asaan hanya karena adanya kegagalan. Usahalah yang dimaksimalkan, maka hasil pun tak akan menjijikan. Bagi kita yang mau sukses, pasti semua butuh proses dan tentu tidaklah ekspres. Kita semua pasti bisa menggapai kesuksesan di depan mata. Itu saja mungkin teman-teman dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau sikap dari saya yang memang kurang pas pada acara malam ini. Saya mohon maaf juga.
Idza sadara minni khata'un fa'fu anni. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Webinar pada malam hari ini telah selesai kita laksanakan. Terima kasih kepada narasumber dan moderator yang telah menyampaikan dirinya. Semoga kita bisa mendapat manfaat dari webinar hari ini. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu untuk doa, marilah kita sama-sama membacakan kafaratul majelis. Baik, untuk acara ini yaitu untuk marilah kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mengifatkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, untuk sekarang sebelum kita tutup acara ini, marilah kita dokumentasi bersama. Ya, untuk teman-teman peserta webinar dan juga Mas Hadi, harapkan untuk mengaktifkan kameranya dalam mode landscape. Baik, kami beri waktu beberapa detik untuk mengaktifkan kameranya. Nah, untuk slide pertama, baik, siapkan dengan baik Anda. 1, 2, 3. Ulangi lagi. Baik, diulangi untuk slide pertama. 1, 2, 3. Siap. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Bagi yang belum mengaktifkan kameranya, silakan mengaktifkan kamera untuk dokumentasi slide Anda. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Saya Salma Nabila pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Afwan. Belum